Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeng Durwanto. Di sini saya akan membacakan sedikit atau mempresentasikan sedikit tentang makalah yang kami buat, yaitu makalah mata kuliah psikologi keluarga dengan dosen pembimbing yaitu Bu Neneng. Di sini saya atau kami mendapatkan sebuah materi, yaitu penggunaan teknik mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga. Pengertian konflik keluarga sendiri yaitu konflik atau perselisihan atau pertentangan atau ketegangan atau jarak yang diakibatkan oleh beberapa hal yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Kemudian faktor pemicunya diantaranya yaitu satu, adanya perasaan kurang saling percaya atau tidak ada perasaan saling percaya antar anggota keluarga, adanya perasaan kurang dihargai, adanya perasaan cemburu yang berlebihan, adanya kurang komunikasi atau miskomunikasi antar anggota keluarga. Kemudian ada masalah ekonomi, kemudian adanya masalah privasi masing-masing antar anggota keluarga. Kemudian pengertian mediasi sendiri di sini adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, karena keputusan yaitu terdapat pada pihak-pihak yang bersengketa itu sendiri. Jadi mediasi, orang yang melakukannya disebut dengan mediator. Ia tidak berhak untuk mengambil keputusan, hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan atau solusi-solusi sehingga masalah tersebut bisa berjalan dan selesai dengan cara damai. Kemudian jenis mediasi ada dua macam, yaitu mediasi legalitas atau mediasi yang melalui jalur pengadilan atau jalur hukum. Kemudian ada mediasi non legalitas atau menyelesaikan masalah di luar hukum, disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif. Sisi positif dari mediasi pertama yaitu mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi antar para pihak yang bersengketa. Kemudian mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lain seperti memberikan bantuan melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan dan lain-lain. Kemudian terbukanya kesempatan untuk menelaah lebih dalam masalah-masalah yang atau sengketa yang dipersengketakan atau masalah yang dipermasalahkan antar kedua belah pihak. Kemudian sisi negatifnya juga ada, yaitu mediator bisa saja lebih memihak salah satu pihak. Selain itu, kelemahan dari proses mediasi adalah waktu yang dibutuhkan sangat lama karena harus menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa atau bermasalah tersebut. Penggunaan teknik mediasi dalam konflik keluarga contohnya yaitu dalam sengketa perceraian atas dasar zigot, di mana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tapi juga merupakan dari proses penyelesaian di jalur pengadilan. Mediator dalam konflik keluarga menurut penjelasan pasal 76 ayat 2 ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencapai upaya penyelesaian perselisihan terhadap zigot. Hakam atau mediator, jika hakam itu di dalam Islam, mediator itu secara umum, jadi bisa dibilang hakam itu juga mediator. Ialah orang yang dipilih dari keluarga suami dan istri, satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak istri dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, pengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai. Kemudian pengangkatan mediator, ini pengangkatan mediator dalam perkara perceraian atas dasar zigot ialah dilakukan pada sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi, yaitu setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan tersebut. Kemudian pendapat mediator tidak mengikat, ini terdapat dalam pasal 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun
1989 tidak menyinggung sampai di mana kekuatan atau mengikat unsur mediator pada hakim dan menjatuhkan putusan. Barangkali hal itu sesuai dengan fungsi hakam yang tidak dibarengi dengan kewenangan apapun. Sebagaimana yang sudah disinggung, undang-undang tidak melibatkan kewenangan mediator untuk menjatuhkan keputusan. Mediator diatur dalam pasal 76 ayat 2 lebih menitik beratkan kewajiban pada kewenangan. Hakam wajib berusaha untuk mencapai upaya penyelesaian, tidak berwenang memutuskan dan menyelesaikan sendiri perselisihan antara suami dan istri. Kewenangan hakam mediator dan diatur dalam pasal 76 ayat 2 juga lebih dititik beratkan kepada kewajiban daripada kewenangan. Hakam atau mediator wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tetapi tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa segala sesuatu, terutama di rumah tangga, pasti terdapat sebuah permasalahan atau persengketaan. Permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara damai, salah satunya dengan teknik mediasi, yaitu dengan menghadirkan pihak ketiga, seperti di keluarga ya bisa paman atau bule begitu, agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara damai dan tidak memutus tali silaturahmi. Demikian yang bisa saya ungkapkan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dan kegilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.